Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ibu akan menjelaskan berbagai manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu sebagai sumber oksigen. Sudah kita pelajari kemarin bahwa tumbuhan ketika dia memproduksi makanannya atau berfotosintesis, dia membutuhkan yang namanya karbon dioksida, dan hasil dari fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen. Nah, lain halnya dengan manusia dan hewan dan beberapa hewan tertentu. Ketika bernafas, dia membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, pada tumbuhan, hasil fotosintesis yaitu berupa oksigen bisa membantu kita bagi manusia dan hewan dan beberapa hewan tertentu untuk bernafas. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber makanan dan bahan pokok. Sumber makanan pokok. Contohnya seperti padi, jagung, ketela. Kalau kita di sini mungkin padi ya, karena padi nanti itu akan diolah menjadi beras dan menjadi nasi. Kalau mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur, itu mungkin bahan pokoknya ada sagu, bisa ketela atau ubi-ubian atau kentang. Manfaat tumbuhan yang ketiga yaitu sebagai kesenian. Contohnya seperti patung, topeng, dan tikar yang terbuat dari rotan. Nah, seperti patung itu kan biasanya dari kayu ya. Ada juga topeng itu biasanya dari kayu. Kemudian ada tikar yang dianyam, itu biasanya dari rotan, itu juga dari tumbuhan. Jadi patung, topeng, tikar itu merupakan hasil dari kesenian yang bahan-bahannya diperoleh dari tumbuhan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai bumbu masakan. Kalau bumbu masakan banyak sekali contohnya ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada daun salam, ada daun jeruk. Untuk mamah-mamah kalian, ibu-ibu kalian di rumah pasti kalau memasak pasti menggunakan tumbuhan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu sebagai obat-obatan. Contohnya banyak sekali, seperti daun sirih. Daun sirih itu bisa membantu kita untuk mengatasi berbagai penyakit kulit. Kalau ada iritasi, gatal-gatal, itu bisa disembuhkan dengan daun sirih. Kemudian ciplukan, daun sirsak, belimbing bulu, sambiloto itu bisa menyembuhkan penyakit flu, pilek. Kemudian temulawak itu untuk membantu daya tahan tubuh kita supaya bagus, supaya terhindar dari virus-virus seperti sekarang ini ya. Banyak sekali virus, ada lagi virus COVID-19, itu bisa kita halangi dengan temulawak, jadi daya tahan tubuh kita kuat. Jadi manfaatnya itu bagus ya. Kemudian yang keenam, manfaat tumbuhan yaitu sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, kita sebagai manusia membutuhkan sekali yang namanya karbohidrat, protein, dan vitamin. Karbohidrat itu fungsinya supaya kita ini bertenaga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita ini ada tenaganya. Kalau protein itu membantu kita untuk pertumbuhan, seperti tambah tinggi,
kemudian memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, itu membutuhkan protein. Kemudian kalau vitamin itu bisa melindungi kita dari virus-virus atau dari berbagai penyakit ya. Jadi sangat penting sekali bagi manusia itu kalau karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, karbohidrat, protein, vitamin itu bisa kita temukan pada tumbuhan. Jadi manfaat tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia, terutama ya sebagai sumber karbohidrat, vitamin, dan protein. Contohnya, kalau karbohidrat itu contohnya seperti beras, nasi. Beras kita olah menjadi nasi, itu sebagai sumber karbohidrat. Kentang itu juga sumber karbohidrat. Ketela, ubi untuk sumber karbohidrat. Kemudian kalau protein itu bisa kita peroleh dari kacang-kacangan. Kemudian kalau vitamin itu bisa kita peroleh dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran banyak ya, contohnya bayam, wortel, dan lain-lain. Buah-buahan seperti apel, semangka, strawberry, dan lain-lain. Itu termasuk dalam vitamin ya. Kemudian manfaat tumbuhan yang ketujuh yaitu sebagai sumber mebeler. Mebeler itu adalah meja yang dari kayu, meja, kursi, almari, kemudian ranjang. Nah, itu yang dari kayu, nah itu namanya mebeler ya. Perabotan rumah yang dari kayu itu namanya mebeler. Kemudian manfaat yang kedelapan yaitu sebagai bahan pembangunan rumah. Nah, apalagi di tempat kita ini ya, banyak sekali rumah yang dari kayu, dari papan, biasanya dari kayu ulin ya kan. Kemudian manfaat tumbuhan yang kesembilan yaitu sebagai hiasan. Contoh, kalau hiasan itu kan berarti yang cantik, yang menarik, seperti bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, dan lain-lain yang cantik-cantik ya. Kemudian yang ke-10, tumbuhan itu juga mampu membantu mengatasi polusi udara. Kenapa? Karena dengan adanya tumbuhan, polusi udara itu bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi mengurangi polusi udara. Makanya di kota-kota besar itu pasti ada yang namanya taman kota. Di taman kota itu banyak sekali berbagai tumbuhan di sana. Nah, itu fungsinya untuk membantu menyerap polusi udara, karena di kota itu kan banyak sekali polusi udara ya. Ada yang dari polusi dari kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor, ada juga dari asap pabrik. Yang ke-11, tumbuhan juga manfaatnya yang ke-11 yaitu tumbuhan juga bisa membantu mencegah bencana alam. Contohnya seperti tanah longsor. Nah, supaya tanah tidak longsor itu biasanya diberi tanaman, diberi pepohonan supaya tanahnya tidak longsor, seperti di pegunungan atau di gunung-gunung itu ya. Supaya tanah tidak terjadi tanah longsor, maka ditanami tumbuhan. Kemudian manfaat tumbuhan yang terakhir yaitu sebagai penghasil serat pakaian. Nah, pakaian ini sebetulnya dia kan terbuat dari benang. Benang itu dari kapas. Nah, kapas itu dari tumbuhan yang namanya tumbuhan kapas. Dari tumbuhan kapuk ya, ada tumbuhannya. Jadi tumbuhan tersebut itu bisa menghasilkan serat pakaian. Jadi pakaian-pakaian yang kita pakai ini sebetulnya berasalnya bisa dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Seperti itu ya. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan beberapa manfaat, ada 12 ya. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.